main kartu nggak? Kartu apa? Kartu yang sekaligus mengetes kesehatan mata nih, karena kartunya kecil banget. Coba, bisa nggak kamu? Susah ya. Udah lah, ngobrol aja. Terus kita ngobrolin apa coba? Oh, bahas kelakuan anak-anakmu gimana? Ini adalah podcast pertama kita. Apa Salah, sih? Vlog. salah, bukan. Ini masih uji coba. Jadi Iya, nanti uji pilotnya coba. nanti masih belakang. Ini masih coba-coba dulu. Udah lah, nanti tolong kalian kasih tema-tema ya di bawah itu, kalian tulislah temanya apa ya. Terus sekarang lagi mau membahas sesuatu yang sering ditanyain sama orang-orang, yaitu bagaimana cara membesarkan anak-anak kita. Jadi anak kita tuh kebetulan yang pertama itu Gen Z terakhir, yang kedua itu Gen Alpha pertama, terus yang terakhir itu Gen Alpha yang udah agak tengah. Kalau katanya Ansel tuh dia bilang apa sih, dia tuh Gen Alpha apa sih, pokoknya yang superior gitulah karena dia yang pertama muncul gitu. Padahal dia mah Gen Alpha produk trial and error dia itu. Iya benar. Ya kan? Menurut kamu gimana cara membesarkannya? Cara membesarkan mereka bertiga itu sebenarnya kalau dibilang kita perlakukan beda pasti berbeda. Karena kan setiap anak itu butuhnya tipe kasih sayang yang nggak sama tuh. Satu anak ke yang lain, kayak Mika misalnya. Dia itu bukan anak yang kita sayangin, kayak kita rawat-rawat, kayak kita porselen, enggak. Dia itu tipe yang butuh kita afirmasi tindakannya, entah lewat kata-kata atau lewat sentuhan, entah peluk, entah cium gitu. Sentuhan yang keras. Wah, ya nggak gitu juga. Gitu ya? Wah, tetangga aku nih ikut memberi back sound. Nggak apa-apa, aman. Nah, kalau Ansel itu dia karena anaknya udah konten dengan dirinya, dia itu kan lebih kayak udah bisa, dia lebih bisa memanage emosinya sendiri. Jadi kami punya kesempatan untuk memberikan dia asupan ilmu yang sebanyak-banyaknya ke dia. Jadi apapun yang kami tahu akan kami beritahukan ke Ansel, karena dia menerima itu dengan baik dan dia mengolahnya, lalu dia nanti akan membuat pertanyaan lanjutan, memberikan feedback ke orang tuanya. Jadi bisa jadi diskusi yang panjang, misalnya dari satu topik itu bisa jadi panjang kemana-mana. Ya kan? Benar. Sementara kalau ke Aisyah itu, karena dia itu gabungan dari kedua abangnya, nah itu dia harus dapat afirmasi dari tindakan, afirmasi kata-kata, afirmasi sentuhan, dan dia juga beri pengetahuan juga. Dan satu lagi, karena dia itu satu-satunya anak perempuan, jadi memang dia butuh perhatian yang banyak dari semua orang. Bahkan Pandita Ratio Senior kalah nih. Iya benar. Dan ini apakah semua anak juga bisa diterapkan dengan cara yang sama? Itu menurut aku tergantung anaknya nggak sih? Maksudnya parentingnya gitu loh. Karena nih ya, misalnya nih, ini yang terjadi. Kalau misalnya kan aku dengan anak-anakku tuh nganggap mereka itu kayak temen gitu kan, kayak bestie. Jadi kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Kayak yang kalau ketemu di sekolah misalnya kayak, heh, kamu kelihatan kayak anak aku deh. Nah, dia bisa tuh nyambung tuh. Tapi kan misalnya ternyata dia ada tuh teman-teman anak-anak itu yang misalnya dia itu malah kelihatannya tuh kayak kikuk gitu loh. Atau nama tuh kok misalnya orang tua sendiri ya, maksudnya kalau misalnya misalnya aku nih nyapa mereka gitu, terus kayak aku sapa dengan cara yang sama aku nyapa anak-anak aku ya, dengar, hai apa kabar, gimana hari ini, kamu lagi ngapain, misal gitu ya. Terus dia tuh ada yang ngerasa kayak yang ya tante gitu-gitu, kayak ada merasa kiku kayak merasa kok ada orang dewasa yang nyapa aku kayak begini gitu ya, mungkin gitu ya, mungkin dia kalau misalnya sama orang tuanya harus kayak sembah sujud gitu ya. Tapi ada juga ini yang mungkin banyak yang diobrolin sama ibu-ibu yang ada di Twitter kayak gitu loh. Jadi misal ada anak tuh yang, apalagi ini terjadi sama yang misalnya umurnya tuh Mika ke atas, which is 14, SMP, 15, anak SMP, SMA gitu loh. Kalau misalnya kita sapa, hai kamu apa kabar hari ini, itu tuh mereka tuh kayak ngejulit tau gak sih mukanya. Apa? Kenapa wanita tua ini? Kayak gitu. Padahal kan sebenarnya awalnya emang waktu itu aku shock gitu, kayak yang, Dih, kenapa ini anaknya begini gitu ya. Tapi setelah aku inget-inget lagi, ternyata ini tuh yang banyak dikeluhkan sama orang-orang yang misalnya kayak ada di thread kayak gitu loh. Kan banyak tuh mereka ngomong, ih apa sih anak Gen Z kurang punya manner, kurang punya apa gitu loh. Tapi menurut aku itu bukan karena mannernya nggak sih, karena mereka nggak terbiasa, mereka di keluarganya nggak kayak gitu. Jadi mereka itu ketika di keluarga itu tidak diberikan kesempatan untuk bagaimana membalas ekspresi dari orang tuanya, karena bisa jadi mungkin komunikasinya searah, jadi cuman berupa perintah atau ceramah. Sementara yang sebenarnya kan yang dibutuhkan anak-anak itu adalah ketika orang tuanya itu bisa saling ngobrol
dan orang tua ke anak juga bisa saling ngobrol. Jadi sebenarnya anak mau menyampaikan apa dia bisa bebas menyampaikan dan dia berasa aman menyampaikan itu. Tapi juga dari situlah nanti bisa dibentuk rasa hormat itu ya. Jadi bukannya kami bilang bahwa rasa hormat itu nggak perlu. Perlu, cuman kita harus lihat lagi Tunggu. kenapa mereka Oh ya udah. apa? Aku pikir aku lupa belum nyalain on kamera. Udah ternyata. Maaf ya, kan namanya juga baru vlog. Bukan vlog pertama, masih Iya, dicoba. Oke. Ya, jadi kan Lanjut. jadi kan sebenarnya perlu kita tahu juga kenapa sih mereka begitu. Ya bisa jadi upbringing mereka itu sendiri memang tidak membentuk mereka menjadi manusia yang bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi tidak sepenuhnya salah mereka dan tidak ada juga yang mengajarkan mereka. Berarti gitu. apa tuh yang salah? Komunikasi di keluarganya menurut Faktor banyak hal, cuman memang yang paling kalau menurutnya yang paling banyak berperan itu ya tetap keluarga. Gimana juga kan. Iya, maksudnya yang salah tuh dari mana? Dari si Kalau komunikasi dibilang makanya anak itu kayak rikuh gitu, kayak kalau nerima kok ini terlalu akrab orang tua karena ini gini, gitu. karena bisa jadi kalau kita menyalahin orang tua ternyata orang tuanya tumbuhnya begitu juga gimana? Iya, Berarti kan sebenarnya yang salah salah itu bukan orang tua per se, bukan orang tua, cuman pola komunikasi dari orang tuanya ke orang tuanya ke orang tuanya, dan ini mungkin udah panjang gitu. Jadi turun menurun. Jadi polanya yang salah, bukan orangnya. Jadi polanya yang salah. Jadi akan seterusnya seperti itu kalau misalnya nggak ada satu yang mau mulai untuk nggak boleh kayak begini nih. Kita harus anak kita nggak boleh tumbuh seperti keadaan kita yang dulu yang nggak enak. Kalau enak kita teruskan, kalau nggak enak ya kita putus gitu. Harusnya kayak begitu. Cuman mungkin aku bisa memahami juga kenapa orang tidak mau mengubah itu, karena mengubah kebiasaan itu berat dan kita sama-sama tahu itu gitu loh. Dan kita perlu mengacungi jempol untuk orang tua yang mau mengubah pola yang jelek yang ketika dia dapat ketika masih anak-anak untuk ke anaknya gitu loh. Jadi kita nggak bisa nyalahin anak-anak sekarang yang dibilang kurang sopan segala macam. Mungkin bukan mereka yang kurang sopan, mungkin mereka memang tumbuh tidak dengan memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa itu kesopanan dan apa itu berkomunikasi gitu. Mereka tumbuh di dunia digital di mana kita tidak ada batasan umur, kamu siapa nggak ada. Kamu nyapa orang, hey kamu, itu bisa, walaupun sebenarnya orang itu secara strata sosial itu jauh lebih tinggi di atas kita. Atau bisa jadi kita sering, ya mereka menganggap semua orang itu adalah seumuran mereka, yang mana dalam pandangan mereka kalau semua orang seumuran ya sudah, kita akan memperlakukan seperti seumuran kami gitu. Padahal sebenarnya kan kita memang masih, bagaimanapun juga kita masih ada strata sosial yang bisa harus kita ikutin. Bukan kita harus jadi makhluk yang priai banget harus tunduk sama ini, enggak. Bukan kayak begitu. Jadi kita memberikan rasa hormat ke orang-orang aja. Bahkan misalnya dari orang tua ke anak pun kita bisa memberikan rasa hormat gitu loh. Enggak cuma dari anak ke orang tua, enggak. Kita memberikan rasa hormat ke setiap orang yang layak mendapatkannya. Itu yang penting. Nah, menurut kamu gimana? Kalau kamu nih dari pengalamanmu sama ketemu sama anak-anak itu, setelah kamu dekatin mereka, setelah kamu ngobrol sama mereka itu, setelah kamu dijulitin sama mereka itu, kamu gimana rasanya? Jadi pertama awalnya ya pasti karena itu tuh ternyata ya, yang setelah aku tahu nih, karena aku jadi ibu anak SMA itu baru 7 bulan, 8, 9, 10, lupa 10 bulan ya kan. Pokoknya Mika baru kelas 1 aja. Ternyata emang ada gitu loh perbedaan antara berkomunikasi sama teman-teman Mika ketika SD sama teman-teman Mika ketika SMA. Jadi ada SMA juga banget ketika SMP gitu loh. Jadi ternyata itu emang beda gitu kan. Jadi kalau anak-anak SD itu ya masih gimana ya, meskipun anak SD itu masih iya, anak SD itu masih ya, mereka masih mungkin masih menemukan yang namanya orang tua. Gitu. Enggak, masih, kalau aku melihatnya kalau anak SD itu masih melihat bahwa itu orang tua. Iya, kalau udah masih SMP orang tua, mereka masih udah orang punya. Iya, mereka udah punya. Jadi kalau ketika SD itu namanya? Kalau SD itu masih menganggap itu orang tua mereka sendiri, jadi masih dianggap ngobrol. Ketika udah mulai SMP, ketika ego mereka sudah mulai terbentuk itu, nah di situ udah merasa dewasa kali ya. Ya pasti, karena kan udah mulai masa pubertas. Jadi mereka udah merasa I know everything about this world, I don't need you, I don't care about you. Nah itulah. Gitu. Jadi adalah mereka tuh ada perbedaannya gitu. Kalau anak SMP kayak yang dulu, kalau anak SD misalnya ya, kan ada, tapi tak ada juga sih yang kayak enggak, aku tidak terbiasa dengan itu, tapi mereka tetap kayak masih kayak mencoba. Gitu. Tapi kalau anak SMP benar-benar dijulitin abis gitu, kayak yang kayak gitu dengan tatapan sinisnya gitu ya, dengan kata-katanya kayak yang gitu jawabannya, bener-bener selugas itu gitu. Terus karena ada bedanya, aku tadi ngomong apa lupa, tunggu. Nggak apa-apa, mom's brain ngeblank sebentar, tidak apa-apa. Jadi kayak ada perbedaannya kayak gitu. Jadi aku tuh akhirnya sekarang tahu nih kalau misalnya anak SMP
oh pendekatannya nggak kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman yang Amsal gitu yang masih SD, kalau misalnya oh ini anak kurang nyaman nih, ya udah aku akan liatin aja gitu loh. Tapi kan ada ya beberapa anak yang memang dia tampak kurang nyaman, tapi sebenarnya dia pengen di approach gitu loh. Ada gitu kan. Nah, aku tahu aku kalau kayak gitu, oh oke, aku akan pelajarin dia lebih lanjut gitu. Contohnya nih misalnya kita tahu dari mana kalau dia tuh sebenarnya pengen di approach, jadi tandanya dia tetap gitu ngeliatin kita sampai jauh gitu, misalnya kayak yang tapi dia tetap ngeliatin kita. Nanti ketemu lagi dia kayak kikuk mau nyapa enggak, tapi kalau di sekolahnya anak-anak kan mereka terbiasa harus salim. Jadi antara kayak salim enggak, jadi kita kayak wait sit gitu. Tapi kalau di temennya yang di SMP ini, karena anak-anaknya udah kayak punya aku merdeka, aku bisa menentukan apa yang aku mau lakukan gitu. Jadi mereka kadang ada julid itu, ya udah aku biarin aja gitu, cuman diliatin aja. Nanti lama-lama mereka bisa kayak gini loh. Kalau anak SMP itu, kalau misalnya ini yang akrab, misalnya ada 3 orang nih, yang akrab cuman satu. Nah ya udah, yang akan menghampiri aku yang satu, yang dua kayak cuman lihat tapi dengan muka yang gitu, ngerti gak sih, kayak yang alah. Tapi nanti lama-lama setelah dia melihat gimana cara aku ngobrol, gimana topik kita gitu, topik diskusi sama anak yang satu ini, ternyata kok mereka juga tertarik atau gimana, mereka baru tuh involve. Jadi nggak bisa bener diajak, ayo kak ngobrol dong yuk, nggak bisa ternyata. Jadi mereka harus kayak kita kasih tahu kalau gini, oh kita tuh open, kita tuh kayak begini gitu. Kita sebagai orang tua ternyata kita yang harus open gitu loh. Iya, Jadi mereka akan approach. Karena gitu. mereka nggak tahu cara approach-nya gimana. Karena buat mereka itu balik lagi, mereka nggak punya ilmunya untuk tahu bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang dewasa. Karena selama ini mungkin mereka taunya adalah komunikasi yang satu arah, menerima perintah atau menerima, pokoknya satu arah aja. Mereka nggak bisa punya kesempatan untuk membalas kesempatan berkomunikasi. Nah, ketika ada orang dewasa atau jarang ya, atau bisa juga jarang. Jadi dia kayak kurang tahu gimana cara berkomunikasi, kan ada macam-macam gitu ya. Mungkin dia jadi mereka cuman tahu berkomunikasi itu misalnya tanya jawab. Ternyata ada loh yang bisa kayak ada ngelempar isu terus kita bahas rame-rame, ada gitu kan. Gitu. Jadi ya memang kalau untuk anak-anak remaja sekarang itu, daripada kita marah-marah dan sibuk Gen Z ini Gen Z itu, coba kita mulai approach mereka, kita dekatin mereka. Maksudnya gue sendiri pun mengalami, kami sendiri pun mengalami bahwa untuk mendekati anak-anak yang Gen Z, yang apalagi Gen Z akhir-akhir ini itu susah, karena mereka itu udah punya dunia sendiri. Kita itu mencoba terlibat aja dengan pekerjaan mereka saat itu, kita mencoba bantu, lama-lama nanti mereka akan mulai sedikit terbuka, karena mereka sudah mempelajari pola komunikasi kita. Oh, dari tugas begini bisa berkomunikasi kayak begini. Nanti kalau coba digeser ke topik lain, apa sama nggak? Ternyata masih sama, ternyata masih bisa diajak komunikasi. Dan lama-lama itu mereka akhirnya terbuka, akhirnya banyak cerita yang terbuka dari mereka itu terkait keseharian mereka di sekolah, kesehariannya Mika di sekolah bagaimana. Jadi mereka itu jadi lebih terbuka, dan dalam artian mereka tetap memberikan rasa hormat, tapi mereka tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dirinya gitu loh. Dan cara buka komunikasinya ternyata beda juga deh. Kalau misalnya sama teman-temannya Ansel atau Aci ya, yang ini nanya, kita tuh membuka dengan pertanyaan gitu. Misalnya kayak yang kamu suka nggak sih ini? Suka K-pop nggak gitu? Kamu suka si orang K-pop ini nggak? Grup band ini nggak? Kayak gitu-gitu. Tapi ternyata kalau untuk yang seumuran anak SMP ke atas itu tuh, kalau kata-kata kayak gitu kita bahkan bisa dianggap kayak apa sih, kayak gitu loh, kayak yang jangan sok muda deh gitu-gitu. Mereka kadang kayak gitu. Jadi aku lebih ke kalau ke anak SMP itu lebih ke aku menceritakan diriku gitu. Misalnya kayak waktu atau nggak, waktu aku seumuran kalian tuh aku suka ini loh, aku suka, misalnya aku suka pergi ke mall untuk ke Gramedia baca-baca buku doang gitu. Boyband. Kalau kalian tuh sekarang gitu nggak sih, kayak gitu-gitu. Jadi mereka lebih relate gitu daripada kita cuman pertanyaannya tentang kamu gimana gitu, tapi aku dulu begini, kamu gimana gitu. Mereka lebih suka dibukanya komunikasi itu dengan channel diskusi. Itu karena apa menurut kamu? Itu karena pengaruh juga banyak podcast kayak gini nggak sih? Jadi mereka tuh, aku lebih suka ngobrol itu gitu dengan podcast gitu. Salah satu bisa jadi, karena bukan yang kalau ngerti kan, kalau misalnya yang orang tua ke anak kan nanya, kamu hari ini ngapain, itu namanya bukan podcast ya, kayak orang tua ke anak gitu. Kamu hari ini ngapain di sekolah, ngapain. Tapi
karena mungkin era-era podcast ini, jadi mereka tuh suka yang kayak, Satu tau gak sih arah. aku begini, Iya. lo gimana? Ya kalau ngomongin konflik di ini remaja, aku nggak tahu ya, tapi kayak misalnya eh, kalau konflik di umuran-umuran Ansel, umuran Acia, itu tuh kayak mereka berkonfliknya kayak cepet konflik cepet kelar gitu. Jadi ya udah gitu. Nah kemarin sih aku pikir ketika di umuran Mika ini di Iya. SMP SMA itu bakal lebih ada, maksudnya kayak dramanya lebih panjang atau enggak ya marah-marahnya lebih lebih panjang karena kan mereka juga ada bete-betean apa sih kayak hormon-hormon gitu kan berpengaruh juga kan, pasti kayak lebih Pasti. sensi daripada anak-anak kecil kan, ya kan? Pasti dong. Ternyata tapi setelah aku lihat kemarin Mika juga dia lebih ke ya udah gitu misalnya, tapi harus sampai emang harus sampai puncak karena kalau di anak-anak SD menurut aku kayak konflik-konflik kecil berantem gitu ya baikan, konflik-konflik berantem baikan, konflik-konflik. Tapi kalau misalnya di umuran si Mika ini bener-bener yang konflik misalnya lagi pengen pukul-pukulan mereka, pengen sampai dipanggil kepala sekolah, panggil kepala sekolah, kalau sampai kata-kataan banget. Uh, Abis itu tapi udah, jadi bener-bener si grafik ini tarik ke puncak, tapi abis itu udah abis itu mereka main lagi, udah sampai kayak jadi bestie sekarang sama teman-teman yang dulu dulu Mika waktu itu pernah kayak misalnya cerita nih, aku sama ini kayak gini sampai berantem tonjok-tonjokan sampai kita berdua dipanggil ke ini apa namanya dipanggil ke kepala sekolah. Tapi turns out abis itu mereka ini kayak jadi kemana-mana aku mau main sama dia gitu. Antara ada yang kayak begitu atau ada yang nggak musuhan tapi jadi kayak tidak saling kenal, dia kayak gitu aku kayak begini ya udah gitu kayak ya udah gitu, you do you, aku melakukan hidupku sendiri kayak gitu. Jadi kayak lebih ada dewasanya nggak sih ya? Harusnya ada prosesnya gitu. Karena kan kalau kita tanpa konflik itu kan kita nggak tahu nih bagaimana kita harusnya bersosialisasi juga dengan manusia itu gimana. Jadi kan konflik itu sebenarnya bagus asal dikelola dengan baik gitu. Maksudnya yang tidak asal-asalan aja kita harus ya berantem begitu, nggak ada penyelesaiannya, nggak boleh gitu. Jadi kita harus cari solusinya. Either penyelesaiannya adalah kita berdamai atau memang kita agree to disagree in the end kan gitu. Jadi nggak harus semua diselesaikan dengan dasarnya baik, harus agreeable by all parties, enggak. Kita kadang perlu memang konflik itu selesai dengan agree to disagree tuh. Dan tapi penyelesaian itu menurut kamu juga diajarin atau si anak ini ada kayak timbul rasa di dalam hati, oh emang harusnya dikerjain gini atau ada pengaruhnya sama dulu waktu aku SMP punya guru geografi namanya Pak Situmorang. Aku ingat Situmorang ada logo itu. Iya, aku ingat satu kata-kata dia itu katanya, manusia dimanusiakan oleh manusia. Dijelasin sama dia bahwa manusia, kamu bisa menjadi manusia seperti kamu yang sekarang itu dilakukan karena manusia yang lain. Kayak kamu belajar, makan, membaca, menulis, segala macam itu berkat manusia yang lain. Salah satunya adalah pengelolaan konflik juga harus diajarkan oleh satu manusia ke manusia yang lain. Dalam hal ini berarti mungkin dari orang tua ke anak harus diajarkan bagaimana menyelesaikan konflik. Ada kalanya konflik itu harus diescalate ke pihak yang lebih tinggi, ada kalanya konflik itu harus di manage di situ aja, ada kalanya konflik itu memang yang konflik kecil-kecil itu di tone down aja udah cukup gitu loh. Jadi kita harus bisa ngajarin ke anak-anak untuk mengajarkan prioritas konflik mana yang harus mereka handle lebih dahulu, konflik mana yang mereka harus escalate, konflik mana yang bisa nanti diselesaikan belakang. Karena ada konflik receh yang memang mungkin nggak perlu banyak perhatian, tapi memang harus diselesaikan, tapi dia tidak urgent untuk diselesaikan. Gitu loh, mungkin misalnya terkait jadwal kapan kita akan belajar segala macam kayak gitu kan konflik juga karena nggak bisa kayak gini, cuman itu masih bisa nanti sebelum deadline-nya ada masih bisa diselesaikan. Cuman kayak konflik yang misalnya kita anak udah sampil pukul-pukulan, nah itu kan konflik udah lebih tinggi lagi, itu perlu diescalate kemana nih, ke gurunya. Kalau gurunya nanti udah baru ke kepala sekolah, kok nggak bisa ke posko baru nanti antara orang tua kan kayak begitu juga tuh. Jadi kan anak-anak harus belajar juga nih bagaimana menghandle konflik itu, apakah harus langsung escalate, apa di handle sendiri, dimitigasi sendiri, dihandle sendiri, atau ya bisa nanti diselesaikan karena ini nggak urgent gitu loh. Jadi memang harus diajarkan juga, kita harus ngajarin ke anak-anak gimana mereka mengelola konflik itu. Jadi nggak cuman kalian nggak boleh berantem, udah kali kasih tahu gimana cara berantemnya. Nah kalau di rumah, tunggu di situ dulu. Nah anak kan diajarin berarti oleh orang tua. Nah masing-masing orang tua ini kan juga beda-beda ya, karena menurut aku nih, kalau aku nih
apa yang terjadi di sekolah, ya udah selesaiin di sekolah, karena kita pun nggak tahu, dan di sekolah kan ada CCTV, jadi harusnya kalau misalnya ada konflik di Di sekolah, sekolah bisa menyelesaikan. jadi yang istilahnya yang berhak untuk jadi juri adalah orang-orang yang di sekolah, misalnya kayak gurunya atau kepala sekolahnya, ya kan? Iya. Tapi namun ada kan orang tua yang kalau misalnya ada masalah gitu di sekolah, nggak bisa, gue harus ikutan, aku harus turut serta jadi Dalam juri di juri di situ, situ. which is menurut aku ya Nggak fair gimana buat semua pihak gitu. sebenarnya itu. Nggak fair buat Kecuali kamu hadir di situ untuk menjelaskan, misalnya ini anak akan lebih terbuka sama orang tuanya, jadi misalnya dia ngomong gitu ke orang tuanya, Iya. sebenarnya awalnya itu dari sini, yang mana dia kan ada anak yang kayak gitu ya, dia keder gitu ngeliat sama guru, jadi kok begitu gurunya nanya ini tadi kenapa, dia kayak cuma bisa nangis, atau dia nggak bisa ngomong, atau dia bohong gitu, tapi dia akan lebih jujur ke orang tuanya, jadi orang tuanya ngerasa kayak aku perlu nih untuk step in gitu kan. Nah, Iya. perbandingan misalnya ini konflik antara dua orang tua nih ya. Perbandingan antara orang tua ini dan ini, A dan B, untuk menyelesaikan suatu masalah itu juga akan mempengaruhi bagaimana si anak itu menyelesaikan si nanti masalah ini depan, diselesaikan kan. Nah, menurut kamu gimana? ya. Sama. Misalnya nih, oke, nih kita bawa satu kasus tweet, sebenarnya kita nggak pernah sih kayak gini, karena alhamdulillah kita tuh dapat sekolah yang asik, jadi ya itu masalah sekolah selesainya di sekolah. Paling nanti anak-anak cuma ngegrundel aja kalau misalnya kurang cocok dengan keputusannya, ya. Karena ada perbedaan gitu kan. Yang jadi kan kalau biasanya kalau gitu akhirnya yang jadi gontok-gontok kan si orang tuanya lagi kan. Nah, balik lagi gini ya, karena kan kita nggak tahu kejadian sebenarnya bagaimana di sekolah. Kita mendengar versi anak kita, orang tua lain dengar versi anak mereka. We never know the real truth, yang bisa jadi ngeliat itu kan pihak sekolah. Nah, kalau menurut ya, menurut keyakinan saya, nggak menurut keyakinan sih, karena yakin itu, menurut yang kupahamin adalah bahwa anak-anak itu memang harus bisa menerima bahwa keputusan itu tidak adil. Karena bagaimanapun juga mereka akan merasa paling benar sendiri. Aku benar, dia yang salah. Anakmu mau ngomong gitu, anak orang lain juga ngomong begitu. Dua-duanya sama-sama merasa benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Dan orang tua juga harus harus bisa menyadari bahwa anaknya itu bukan malaikat gitu loh. Kamu mungkin bisa melihat bahwa anakmu baik-baik aja di rumah, kita nggak tahu di sekolah, kita nggak lihat. Bahkan di rumah aja kita bisa nggak lihat full. Sama ini sih menurut aku satu, yang kadang ada defensif, orang tua defensif itu. Anakku nggak mungkin kayak begitu. Menurut aku nih ya, defensifnya orang tua itu gara-gara satu nih, mereka itu ngerasa ini anak kan produknya dia ya, jadi kayak nggak boleh gagal gitu, nggak boleh tampak gagal gitu. Nggak mungkin gagal. Jadi makanya kalau ada kayak begitu, anak saya nggak mungkin seperti itu. Nah, itu yang salah. Dan satu lagi, dan tidak memberi, maksudnya namanya mereka kan anak ya, baru ada di dunia ini gitu loh, dia kan banyak yang perlu dipelajarin. Ini ada orang tua yang kayak tidak memberi ruangan anak ini untuk gagal gitu loh, maksud aku. Maksud aku nih, misalnya kayak anakku tiba-tiba berantem gitu, pukul-pukulan, ya udah, there's some akan ada yang pertama untuk everything kan. Ya udah, kita kan jadinya anak jadi tahu ya, mungkin itu kesalahan pertama yang dia bikin gitu. Jadi kita ya udah terima, accept aja. Jadi kan anaknya tahu gitu ya, oh kesalahan itu, terus habis itu ini caranya kamu untuk mempelajari resikonya. Ya nggak sih? Jadi nggak usah defensif, ya nggak apa-apa. Ini anak baru belajar, dia bikin kesalahan, nggak apa-apa. Ayo kita bantu untuk ngebenerin, gitu nggak sih? Iya, betul. Lanjut, ini dead air ini. Podcast terbaru. Karena gini, jadi gini ya. Jadi sebenarnya orang tua juga perlu belajar menjadi orang tua dari anaknya. Iya, harusnya gitu. Karena gini, orang tua juga bisa bikin salah, sama seperti anak-anak. Mungkin kesalahannya berbeda. Cuman kalau kita telisik lagi, kesalahan anak itu pasti nggak jauh dari kesalahan orang tua, pasti mirip. Karena mereka akan menghindari hal yang sama. Dan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan melakukan kesalahan karena mereka menghindari hal yang sama. Kemungkinannya akan mirip. Kayak misalnya nggak mau disalahin, itu pasti belajar dari orang tuanya belajar dari orang tuanya. Balik lagi kayak awal, itu polanya udah salah dari awal, makanya akan seperti itu, akan berulang seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, mungkin kayak kesalahan Ansel gitu, kayak Ansel misalnya sama kayak aku yang ceroboh segala macam, gampang ternyata pas ada itu ada langkah yang salah, satu skip kayak begitu ya, kayak begitu. Itu adalah hal yang sangat wajar. Jadi apa yang kesalahan yang dimiliki orang itu cenderung akan dimiliki anak. Kita nggak ngomongin gendek, tapi kita akan ngomongin soal pola.
Anak-anak akan belajar pola itu dari sejak mereka menjadi anak kita. Mereka Hmm. akan melihat, oh mamiku kayak begini, dediku kayak begini. Anak-anak kan bisa mengamati itu, bisa mengamati kalau dedi itu dia kayak gini-gini, seringnya salah kayak begini, seringnya benar kayak begini gitu. Makanya anak-anak disarankan untuk bisa berkomunikasi dengan orang tuanya biar apa? Biar mereka tidak melakukan kesalahan yang dilakukan orang tuanya gitu loh. Mhm. Biar mereka melakukan kesalahan yang baru aja. Kesalahan dari orang tua itu nggak perlu diulangi sama mereka. Mereka udah tahu outcome-nya hasilnya seperti apa. Terus bikin aja kesalahan yang baru nggak apa-apa. Karena kan memang ya namanya manusia. Kalau kita nggak bikin salah kita nggak belajar. Tapi kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, kenapa yang harus kita lakukan? Kan gitu. Iya, walaupun waktu mereka salah, kita agak Sebel, pengen pengen ngambek. marah, pasti pengen marah. Cuman tapi mau gimana? This is their first time being human gitu. Their first time being human dan mungkin first time mereka ketemu hal yang seperti itu. Jadi mereka nggak tahu harus ngapain. Aku waktu kecil dulu, waktu zaman TV masih tabung, rasa penasaran itu amat sangat tinggi. Ah, that story. Ku bongkar lah TV kamu, tabung itu. Ku perhatikan apa isi di dalamnya. Mhm. Apakah aku puas? Puas. Aku kembalikan lagi seperti bentuknya. Memang ada satu Mhm. mur yang ketinggalan, cuma TV-nya tetap berfungsi. Tapi ya udah, gitu. Mmm. Ya udah selesai. Aku nggak diomelin, nggak dimarahin, nggak diapa-apain. Tapi ya udah, yang penting bisa kembali seperti semula walaupun ada satu mur yang nggak masuk, satu baut yang nggak masuk lagi. Tapi ya udahlah. Sama juga kayak tape recorder, aku bongkar akhirnya memang jadi rusak karena itu nggak bisa lagi kan ada head cleanernya itu yang patah, jadi nggak bisa dipasang lagi Mhm. gitu. Tapi kan namanya kayak begitu kesalahan, kalau nggak kayak begitu aku jadi nggak belajar nih bahwa yang ini aku nggak boleh sembarangan handle. Setelah itu aku udah tahu bahwa kalau aku punya tape recorder kayak gitu ya hal kayak gitu nggak boleh aku lakukan lagi kayak Mhm. gitu. Jadi kesalahan itu bisa oh ini udah. Nah, begitu juga harusnya dengan anak-anak karena mereka udah tahu orang tuanya pernah melakukan kesalahan yang kayak begitu, harusnya nggak usah dilakukan lagi gitu. Jadi anak-anak bisa belajar dari orang tuanya dan orang tuanya memberitahukan apa kesalahan mereka. Nggak aib kok menjadi orang tua yang salah, itu bukan aib. Kita menjadi manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi ketika kita salah, akuin, kita beritahu ke mereka bahwa jangan lakukan kayak begini. Kenapa? Karena ini salah. Hasilnya kalian kayak begini loh, susah. Kayak kita misalnya kayak masalah belajar segala macam itu. Aku juga sering cerita ke anak-anak kalau aku belajar itu harusnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kenapa harus kayak begitu? Biar kamu pahamnya lebih panjang. Nggak bisa cuma Mmm. modal Google kamu tanya kayak gitu. Kasih contoh bahwa orangnya cuma dulu kayak gini, sekarang lihat kan banyak anak-anak yang bahkan nggak tahu negara itu apa gitu, ditanya sebutkan satu negara di Eropa, jawabannya Jakarta, Bandung. Mhm. Yang kayak begitu itu bisa menjadi pelajaran buat anak-anak kita gitu, jadi mereka bisa belajar dari kesalahan orang lain, nggak perlu belajar dari kesalahan mereka sendiri. Kalau mereka nanti mau salah salah sebut nama galaksi aja deh nggak apa-apa gitu, misalnya sebutkan salah satu nama galaksi di alam semesta, mereka nyebutnya Bekasi, oke masih bisa diterima. Mmm. Ya kan di Bekasi ada. Aku juga gitu ya, kalau aku sih ngomong ke anak-anak, mereka itu boleh memiliki kesalahan, boleh bikin kesalahan banyak karena kita punya satu kata sakti yaitu Nah, maaf. Itu. maaf Karena pun ya mami, kita coba ya. maaf Dedi. Nah, coba aku dulu pernah berpikiran kayak gitu ya. Tahu nggak sih kita hidup di masa Tomingse berjaya. Terus habis itu kata Tomingse pernah bilang kayak, tahu nggak kalimat saktinya? Dia bilang, kalau ada kata maaf, kenapa ada polisi? Saat itu, waktu aku kecil, kata maaf itu ya udah, just sekedar kata maaf. Ternyata ketika Itu jadi jadi ibu, lebih powerful. anak kita ngajarin anak kan bilang kata maaf. Aku nggak tahu ya ini, tapi ini cuman berasa ketika aku udah jadi ibu loh. Jadi misalnya anak aku bikin kesalahan terus dia bilang maaf mami, ini kayak segala kemarahan apa segala macam itu hilang. Dan ini ternyata berlaku juga ke orang lain, Dad. Jadi ketika orang lain kayak ada salah sama aku, ataupun kamu pasangan aku, ketika mereka ada salah sama aku, ketika dia bilang oke maaf, itu rasanya beda gitu di hati. Iya, Yang dimana ketika aku waktu itu belum punya anak, kata maaf dari orang nggak itu ada kayak yang artinya, maaf ya, oh oke, meaningless. kayak ya udah kayak kayak ada kata-kata kayak kata aja gitu loh, kayak kata iya gitu, oke ya gitu. Tapi ketika aku udah jadi ibu, kenapa sih kata maaf ini dari siapapun, nggak dari anakku, even dari aku, dari orang lain itu berasa banget gitu. Apa mungkin aku tuh punya apa namanya hipotesa Ces bahwa ketika kita udah jadi ibu, kita kan pengen break the cycle kalau orang tua itu nggak mau mengucapkan kata maaf ke anak ya, dan banyak banget kan zaman sekarang tuh yang katanya inner child-nya itu
terluka gara-gara orang tuanya nggak pernah bilang kata maaf. Jadi ketika kita jadi orang tua, kita berusaha untuk banyak-banyak meminta maaf ke anak. Jadi kita tuh akan lebih mendalami si makna kata maaf itu, ya nggak sih? Dan anak-anak juga akhirnya tahu bahwa it's okay to make mistakes lah. It's no grave danger lah, dia main grave danger. It's okay to make mistakes. Bahkan orang tua pun membuat kesalahan, tapi orang tua juga perlu minta maaf gitu. Dan itu yang nanti akan ditiru anak ketika mereka berbuat kesalahan. Mereka akan minta maaf terlebih dahulu, and then what we need to teach them next is how to fix their problem. Bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Belajar menjadi bertanggung jawab itu perlu. Lalu kadang walaupun jangan salah, apakah setelah itu udah diulangin lagi? Tentu tidak. Tentu tidak. Akan diulangi lagi dengan misalnya nih Cara yang berbeda. Iya benar, dengan approach yang dari segala sisi. Tapi nggak apa-apa, kita ajarin terus aja sampai dia akhirnya bosan dan akhirnya yaudahlah aku bikin kesalahan di tempat yang lain gitu. Jadi tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya nggak? Betul. Jadi anak-anak itu ya balik lagi, mereka membuat kesalahan yang baru. Maksudnya walaupun kesalahan mungkin sama, cuma caranya berbeda, ya tetap dianggap baik. Halo. Hidup ini penuh dengan masalah. Oh, salah. Jadi, tapi ingat, mohon ada maaf. satu kata. Mohon maaf. Ya. Dan ini kalau misalnya ada yang salah, sekali lagi, mohon maaf. Ya.